Seorang CEO cantik memutuskan merubah penampilannya menjadi pengemis. Dengan tujuan mencari pasangan yang menerimanya apa adanya, tak lama pria ganteng memberikan 10 yuan kepada pengemis muda tersebut. Di saat pria itu berbalik untuk pergi, dia dengan cepat meraih lengan bajunya untuk menguji apakah dia benar-benar baik untuk dijadikan pasangan hidup. Lalu dia meminta si pria memberinya 100 yuan. Sang pria terkejut, sebab uang segitu dia dapatkan jika kerja lembur sampai malam. Namun si wanita terus memohon, karena dia benar-benar kehabisan uang. Merasa tak tega dia mengeluarkan uang 100 yuan satu-satunya yang dimiliki. Si wanita pun senang dan mengucapkan terima kasih. Dia juga mengatakan kepada pria itu, bahwa dia siap membantu jika sang pria membutuhkannya. Tak lama si pria mendapat telepon dari ibunya. Dengan terpaksa dia berbohong, kalau dia telah menemukan pacar yang sangat kaya di kota. Mendengar itu, si ibu lalu menyuruhnya untuk membawa sang pacar ke kampung untuk diperkenalkan. Yang kebetulan besok adalah hari ulang tahun sang ibu yang ke-60. Mantan pacar putranya itu juga telah diundang dan akan hadir di sana. Kemudian telepon pun tertutup. Pria itu sama sekali tidak memiliki perasaan lagi terhadap cinta pertamanya. Di sisi lain, dia harus menyenangkan hati ibunya. Tiba-tiba dia teringat bahwa pengemis di hadapannya berjanji akan membantunya. Dia pun segera memohon agar wanita itu berpura-pura menjadi pacarnya dan menemaninya pulang untuk menemui keluarganya. Si wanita pun setuju, namun dia meminta dibelikan pakaian yang layak agar sang ibu percaya. Si pria mengangguk dan berjanji akan membelikan gaun untuk wanita itu. Keesokan hari wanita itu telah mengenakan pakaian yang akan dibeli. Sang pria tak menyangka pengemis lusuh itu kini sangat cantik di hadapannya. Tak lama datang pelayan toko mengatakan bahwa gaun itu seharga 600 yuan. Pria itu terkejut mendengar harga yang sangat mahal. Dia pun mengeluarkan uangnya lalu menghitung apakah cukup untuk membayar. Si wanita tersenyum lalu membayar dengan kartu debit miliknya. Sang pria keheranan bagaimana wanita itu memiliki banyak uang, padahal dia hanya seorang pengemis. Wanita itu hanya tersenyum lalu mengajaknya untuk segera pergi. Demi berhemat, pria itu membawanya pulang ke kampung dengan menumpang sebuah pick-up. Dia juga menjelaskan agar di depan sang ibu, wanita itu berpura-pura menjadi orang kaya yang memiliki sebuah perusahaan. Saat sampai di rumah, sang ibu begitu senang melihat wanita cantik dan kaya raya telah bersama putranya. Saat itu pula mantan pacarnya datang dan memberikan 50.000 yuan sebagai hadiah ulang tahun ibu si pria. Dia pun bertanya siapa wanita yang bersama si pria. Dia adalah pacarku. Sang ibu dengan cepat memberitahukan kalau dia adalah bos besar sebuah perusahaan. Namun wanita licik itu berkata kalau dia belum pernah melihat bos wanita seperti dia, dan dia juga belum pernah melihatnya di pertemuan perusahaan-perusahaan besar. Padahal dalam hati si wanita, dialah yang mengatur semua pertemuan-pertemuan itu. Tak lama utusan dari Qianyang Group datang ingin mengambil tanah milik orang tua sang pria dengan maksud ingin dijadikan sebuah resort. Sang ibu panik lalu menyuruh mantan putranya untuk bernegosiasi. Dengan tegas kepala utusan itu menolaknya karena hanya sebagai manajer di perusahaan kecil, berani menantang perusahaan besar tempat dia bekerja. Saat pria itu memerintahkan anak buahnya untuk menghancurkan semuanya. Seketika pula wanita itu menyuruhnya berhenti. Dia berkata kalau dirinya adalah ketua dari grup Qianyang. Mendengar itu mereka semua merasa tak percaya. Kemudian si wanita menelpon bawahannya agar menyuruh anak buahnya untuk tidak mengganggu acara ibu yang dia sebut calon mertuanya. Barulah pria gempal itu ketakutan, sebab di hadapannya adalah bos besar pemilik Qianyang Group. Cinta sejati tak lahir dari kemewahan, tapi dari sebuah kesederhanaan meski wajah dan keadaan berubah. Tekan like jika cerita ini bagus menurut kalian.